Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di course tentang language expression. Dan di lesson ini, seperti yang kita bahas di course overview, aku bakalan ngejelasin tentang expression of happiness. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering banget kan, beberapa saat kita senang kayak eh, suka banget gitu ada di posisi tersebut. Nah, gimana sih cara ngungkapin perasaan kita itu dalam bahasa Inggris? How to express? Nah, bakalan aku kasih tahu di sini beberapa common expression, beberapa useful expression untuk digunain ketika kita lagi seneng, kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton video lesson ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Nah, oke. Jadi, expression of happiness. Apa sih expression of happiness atau expression of showing happiness itu? Nah, ekspresi atau ungkapan ini biasanya diucapkan ketika kita itu merasa senang karena suatu hal. Misalkan, your mom bought you a beautiful dress, misalkan, atau enggak, your sister gave you something that you really want so bad, atau enggak misalkan banyak banget ya ekspresi atau kejadian-kejadian yang bisa bikin kita senang. Nah, kita bisa ungkapinnya dengan cara ini. Ketika kita senang karena suatu hal, kita bisa ungkapinnya dengan cara ini. Contohnya, ini ada beberapa expression yang bisa kita gunain. Yang pertama, ini yang paling basic, yang paling biasa aja gitu ya. I am really happy. I am really happy. I'm really happy. Nah, ini kita gunain buat ngejelasin kalau kita seneng banget. I'm really happy. Misalkan, your sister gave you a beautiful dress. Misalkan, ketika kakak kamu beliin kamu sebuah dress, baju yang kamu pengenin banget. Nah, kamu bisa kasih ucapan ini kayak, thank you, I'm really happy. Thank you, I'm really happy. Nah, ini bisa kamu ucapkan. Atau misalkan ketika your mom bought you a new smartphone, misalkan ketika ibu kamu ngebeliin kamu HP baru, misalkan. Kamu bisa pakai ekspresi ini. I'm really happy. Atau misalkan ketika kamu udah pergi dari suatu tempat dan kemudian kamu senang banget ada di tempat itu, kamu bisa ungkapin dengan cara ini. That was an amazing experience. That was an amazing experience. Jadi ini diungkapkan ketika kamu ngerasa senang banget gitu. Pengalaman itu tuh pengalaman yang menyenangkan banget. That was an amazing experience. Atau bisa juga kamu gunain ini, ekspresi ini, ungkapan ini. I am excited. I am excited. Artinya kamu semangat banget, kayak kamu itu you glad to have that kind of experience gitu. Kamu senang banget bisa mengalami hal tersebut. Jadi kamu bisa bilang I am excited. I am excited. Misalkan ketika kamu dikabarin orang tua kamu kalau di musim liburan ini kamu diajak jalan-jalan ke suatu tempat yang kamu pengenin banget. Kamu bisa bilang ini, I am excited. I am excited. Atau enggak bisa kamu bilang juga dengan ini, very exciting. Very exciting. Very exciting. Nah, apa bedanya ungkapan ini sama ini? Very exciting. Kalau I am excited, ini lebih menekankan ke kamunya. Kamu yang merasa gitu, senang banget. Kamu bersemangat banget. Nah, ini kan lebih yang ditekankan itu lebih ke kamunya. Kalau yang exciting ini lebih ke pengalamannya. Very exciting. Very exciting. Artinya yang kamu highlight itu bukan pengalaman perasaan kamu sebenarnya, tapi kejadiannya, tempatnya, atau halnya, bendanya. Kalau excited ini, kalau kamu lebih pengen ngungkapin ke kamunya, kamu bisa pakai excited. Excited. Yang belakangnya ed. Tapi kalau kamu mau secara kondisinya, misalkan secara tempatnya, secara bendanya, kamu bisa pakai ing form, exciting. Sama kayak excited, misalkan amazed dan amazing. Amazed and amazing.
Amazed itu digunain ketika kamu yang terkagum gitu. I am really amazed. I am really amazed. Nah, tapi kalau ini kayak ini misalkan amazing, ini bukan lebih ke kamunya menekankannya, tapi ke pengalamannya. See the difference? Paham kan bedanya apa? Kalau amazing itu amazing, inform itu lebih ke menuju ke tempatnya, ke kondisinya, ke suasananya. Tapi kalau ed form itu lebih ke yang belakangnya ed itu lebih ke pengalaman kitanya. Kayak I'm bored, I'm boring. I am bored, bored itu lebih ke kamunya yang perasaannya bored. Tapi kalau boring itu bukan I am, tapi this meeting misalkan is really boring. Itu bukan ke kamunya tapi ke suasana yang pengen kamu jelasin. Boring. It's really boring. So I am bored. Kayak gitu. Okay, that's just an intermezzo. You can learn it next time ya. Oke, atau bisa juga kamu ungkapin dengan kayak gini. I'm so glad. I'm so glad. Artinya it's similar to I'm so happy. I'm so glad. I'm so glad juga bisa kamu ungkapkan ketika kamu ngerasa seneng banget. Kayak gitu. Nah, atau bisa juga dengan cara ini ungkapan ini. I'm really delighted. I'm really delighted. Nah, oke, sekarang coba kita lihat ke conversation atau dialogue. Nah, misalkan ini ada Jane and Sarah. Oke, Jane misalkan, how do you feel right now? Nah, ketika Jane-nya ini seneng, Jane bisa bilang kayak gini, I'm very happy because I won the contest. Pasti dong ya, orang yang memenangkan kompetisi, misalkan kejuaraan, dia pasti senang. Makanya dia bilang kayak gini. Nah, ini yang aku highlight ini adalah ungkapan to showing happiness. So, Jen, how do you feel right now? I'm very happy because I won the contest. Nah, itu. Oke, sekarang coba let's practice. Practice simulasi nih ya. Apa yang kamu omongin kalau kamu ada di kondisi ini. Nah, yang pertama ini. Your mom gave you a new phone. What will you say? Kira-kira apa yang kamu ungkapin selain kamu ungkapin dengan kata thank you? Kira-kira apa coba? Kamu bisa gunain common expression atau useful expression berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang ini. Atau misalkan yang kedua, you want to tell your friends that you had a nice vacation. What will you say? Kamu misalkan habis liburan nih dari Bali. Gimana sih cara kamu ngomongin ke teman kamu kalau nunjukin kalau kamu itu bahagia ada di sana, kalau kamu itu seneng ada di sana. Nah, apa kira-kira yang bakalan kamu katakan? Ini juga sama ya, showing happiness, karena di sana kamu ngerasa senang. Nah, kamu bisa gunain ekspresi berikut ini. Oke. Tahu jawabannya kayak gimana? Oke, kalian bisa jawab sendiri. Ini latihan buat kalian practice supaya kalian bisa mempraktekkan yang baru aja aku omongin tadi, yang baru aja aku jelasin tadi. Oke, so I think that's all. Itu dia yang bisa aku jelasin tentang lesson kita yang ketiga, expression of happiness. Semoga bisa dipakai sama kalian dan semoga bisa bermanfaat dan berguna buat kalian, oke? Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye.